Halo, perkenalkan nama saya Elray Purba, mahasiswa Politeknik Negeri Batam, semester 6, dengan nomor induk mahasiswa 4221901010. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah paper untuk menyelesaikan ujian tengah semester mata kuliah Computer Vision. Judul paper yang saya ambil yaitu Cross Model Deep Variational Hand Pose Estimation. Paper ini dibuat oleh Adrian Spoor, Ji Song, Seung-Wook Park, Otmar Hilliges. Pada kali ini saya akan menjelaskan 4 poin, yaitu Introduction, Relate Work, Method, dan yang terakhir Conclusion atau kesimpulan. Bagian abstrak, tangan manusia bergerak dengan cara yang kompleks dan berdimensi tinggi. Membuat estimasi konfigurasi pose tangan 3 dimensi dari gambar saja merupakan tugas yang menantang. Dalam paper ini mengusulkan metode untuk mempelajari model tangan statistik yang diwakili oleh ruang latan terlatih, lintas model melalui jaringan saraf dalam generatif. Yang pertama yaitu introduction atau perkenalan. Aplikasi penting dalam AR atau VR, robotika, dan HCI. Tangan sangat penting bagi manusia dalam memanipulasi dunia fisik dan dalam berkomunikasi satu sama lain. Oleh karena itu, untuk memulihkan konfigurasi spasial tangan dari gambar alam memiliki banyak aplikasi penting dalam AR atau VR, robotika, rehabilitasi, dan HCI. Namun memperkirakan pose tangan 3 dimensi penuh hanya dari gambar red, green, blue, monokuler adalah tugas yang lebih menantang karena ketangkasan manual, simetri dan kesamaan diri tangan manusia, serta kesulitan yang berasal dari oklusi, kondisi pencahayaan yang bervariasi, dan kurangnya memperkirakan skala yang akurat. Dibandingkan dengan gambar kedalaman, kasus red, green, blue atau RGB kurang dipelajari dengan baik. Pada gambar yang pertama ini, yaitu ruang latan lintas modal, dari 500 sampel input dari modulasi yang berbeda di ruang latan. Penyematan gambar RGB ditampilkan dengan warna biru, penyematan konfigurasi sambungan 3 dimensi berwarna hijau. Pose tangan adalah sampel yang didekodikan yang diambil dari ruang latan. Selanjutnya adalah karya terbaru yang hanya mengandalkan gambar RGB mengusulkan arsitektur pembelajaran mendalam yang menguraikan tugas menjadi beberapa sublangkah, menunjukkan kelayakan awal dan menyediakan data sheet publik untuk perbandingan. Yang diusulkan arsitektur dirancang khusus untuk kasus bermata dan membagi tugas menjadi deteksi titik kunci 2 dimensi dan tangan diikuti dengan langkah pengangkatan 2 dimensi sampai 3 dimensi, tetapi tidak menyertakan eksplisit model tangan. Pekerjaan ini juga berkaitan dengan estimasi konfigurasi sudut sendi 3 dimensi tangan manusia dari RGB gambar. Tetapi mempelajari model tangan statistik lintas model ini dicapai melalui pembelajaran representasi laten yang menyematkan titik sampel dari berbagai sumber data, seperti titik kunci 2 dimensi, gambar, dan pose tangan 3 dimensi. Temuan dari biomekanika yang menunjukkan bahwa sementara tangan yang diartikulasikan memiliki banyak derajat kebebasan, hanya sedikit yang sepenuhnya diartikulasikan secara independen. Kemudian ide ini juga baru-baru ditinjau kembali dalam konteks pembelajaran mendalam, di mana Wan et al. Mencoba mempelajari berbagai pose tangan melalui kombinasi autoencoder, variasi, dan jaringan permusuhan generatif untuk estimasi pose tangan dari gambar kedalaman atau deep image. Kemudian dalam karya ini mengusulkan mempelajari satu ruang latan terpadu melalui perluasan kerangka kerja FVAE. Kami memberikan turunan dari batas bawah variasi memungkinkan pelatihan ruang latan tunggal menggunakan beberapa modalitas. Gambar 1 memvisualisasikan ruang latan yang mempelajari ini untuk 2 modalitas. Kami memfokus pada gambar RGB dan karena menguji arsitektur pada kombinasi modal yang berbeda, di mana tujuannya adalah untuk menghasilkan pose tangan 3 dimensi sebagai output. Secara eksperimental menunjukkan bahwa
pendekatan yang diusulkan mengungguli metode canggih pada paper 38 referensi dalam estimasi pose tangan RGB ke 3 dimensi langsung, serta dalam mengangkat dari deteksi 2 dimensi ke 3 dimensi pada kumpulan data publik yang menantang. Sementara itu dicatat bahwa dengan modalitas input apapun, pemetaan ke dalam ruang penyisipan dapat ditemukan dan konfigurasi tangan juga dapat direkonstruksi dari berbagai modalitas, sehingga pendekatan ini mempelajari pemetaan many-to-many. Kemudian didemonstrasikan kemampuan ini melalui pembuatan konfigurasi pose tangan baru, melalui pengambilan sampel dari ruang laten dan rekonstruksi yang konsisten dalam berbagai modalitas, yaitu posisi gabungan 3 dimensi dari gambar dan gambar RGB yang disintetis. Ini dapat berpotensi digunakan dalam pendekatan hibrida untuk pelacakan temporal atau untuk menghasilkan data pelatihan tambahan. Selanjutnya, kami mengeksplorasi penggunaan arsitektur yang sama dalam kasus gambar kedalaman yang menunjukkan bahwa ini sebanding dengan metode berbasis kedalaman yang canggih yang menggunakan arsitektur khusus. Kemudian bagian yang kedua yaitu relate work, memperkirakan pose tangan dari gambar RGB menjadi lebih menantang. Menangkap gerakan 3 dimensi manusia dari gambar merupakan masalah lama dalam fisik komputer dan bidang terkait. Kemudian, secara umum pendekatan dapat dikategorikan ke dalam pelacakan gerakan tangan yang diartikulasikan dari waktu ke waktu dan klarifikasi per frame-nya. Selanjutnya ada sejumlah kode hibrida yang pertama-tama memanfaatkan model diskriminatif untuk menginisialisasi perkiraan pose tangan, yang kemudian disempurnakan dan dilacak melalui fungsi energi yang dirancang dengan cermat agar sesuai dengan model tangan ke dalam data kedalaman atau deep image yang diamati. Kemudian pada gambar yang kedua ini itu memiliki satu pendekatan untuk estimasi pose tangan berbasis pembelajaran dari gambar RGB. Gambar skematis arsitektur yang sebelah kiri, ruang laten lintas modal Z dipelajari dengan melatih pasangan encoder dan decoder Q, jaringan P di berbagai modalitas. Yang sebelah kanan yaitu pendekatan memungkinkan untuk menyematkan sampel input dari satu set modalitas. Yang ketiga yaitu metode artikulasi tangan manusia yang rumit dan cekatan sulit untuk dimodelkan secara langsung dengan kendala geometris atau fisik. Telah ditunjukkan bahwa teknis reduksi dimensionalitas dapat memberikan data-driven priors dalam estimasi pose tangan berbasis RGBD. Namun untuk memanfaatkan subruang dimensi rendah seperti itu secara langsung untuk estimasi posterior dengan estimasi pose tangan 3D diperlukan mulus, kontinu, dan konsisten. Tujuan pelatihan lintas modal dapat diturunkan dari kerangka kerja VAE, kelas modal generatif yang populer. Representasi laten dicapai melalui pengoptimalan apa yang disebut dengan batas bawah variatif pada kemungkinan log data. Log PX lebih besar dari ekuivalen Z hingga Q. Yang kedua yaitu tujuannya untuk memandu VAE lintas modal ke dalam mempelajari ruang laten dimensi rendah dari pose tangan dengan properti yang diinginkan. Mirip dengan turunan asli, mulai dengan log kuantitas PXT yang ingin kita maksimalkan. Kemudian mengeksploitasi fakta bahwa dan berkembang PX memberikan sebagai berikut. Arsitektur jaringan. Dalam praktiknya encoder QK untuk modalitas data K mengembalikan mean dan variance 2 dari distribusi normal untuk sampel tertentu. Pada gambar 2 yang tadi mengilustrasikan arsitektur yang diusulkan untuk kasus estimasi pose tangan berbasis RGB. Yang keempat, 3.4 prosedur pelatihan. Fungsi tujuan lintas modal pada persamaan yang ketiga tadi, yaitu ini. Mengikuti prosedur pelatihan yang diberikan sebagai kode semu di algoritma yang pertama. Prosedur ini mengambil satu set modalitas PVAE dengan encoder dan decoder yang sesuai. Kemudian dari ketiga
penjelasan yang tadi saya jelaskan dapat ditarik kesimpulan, yaitu yang pertama, pengusulan terhadap pendekatan baru untuk memperkirakan konfigurasi pose tangan 3 dimensi dari RGB dan gambar kedalaman atau deep image. Pendekatan kami didasarkan pada derivasi ulang dari batas bawah variasi yang mengakui pelatihan beberapa pasangan encoder dan decoder independen, membentuk representasi ruang laten lintas model gabungan. Yang kedua yaitu telah secara eksperimental menunjukkan bahwa pendekatan yang diusulkan mengungguli state of the art pada datasheet RGB yang tersedia untuk umum, dan setidaknya sebanding dengan metode state of art yang sangat khusus pada data kedalaman. Akhirnya kami telah menunjukkan sifat generatif dari pendekatan yang menunjukkan bahwa kami memang mempelajari model tangan statistik yang dapat digunakan dan masuk akal secara fisik, memungkinkan estimasi langsung posterior sendi 3 dimensi. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan atas paper yang saya pilih. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.